saya sendiri pun sebagai orang tua pernah salah seperti itu. Ya saya contohkan ketika saya nonton bola, kemudian saya berkata, bodoh. Suatu waktu anak saya, tanpa saya sadari, dia nonton bola dan mengatakan bodoh. Ya, bayangkan kalau hal itu dia katakan kepada teman-temannya yang sedang main bola, bodoh, jadi dia sudah meniru untuk membodoh-bodohi orang lain. Jadi tiruan itu didapat dari orang tuanya. Jangan gengsi untuk ya duduk makan bersama dengan mereka, ya tertawa bersama dengan mereka. Nah kalau anak saya, kalau saya mau ajak bicara, saya pasti akan bilang, kita pergi makan yuk. Dan dia udah tahu kalau mau pergi makan pasti ada yang dibicarakan. Tuhan Yesus ketika mau membuka hatinya Petrus, dikasih makan dulu, diajak makan dulu. Jadi strategi ini sering saya gunakan untuk membuka komunikasi dengan siapapun. Nah, ini baik sekali strategi ini saya pikir. Jadi harus membuang jauh, jadi harus melihat kenyataan secara objektif apa yang terjadi. Seperti itu, sehingga kita memberi kesempatan kepada anak-anak ini bahwa kita tidak menghakimi dia terus menerus bahwa dia seorang pembunuh. Nah itu yang pertama, kita harus buang jauh bahwa semua kasus bully itu si A, si B, seperti itu. Tahun 2019 kemudian masuk 2020 memang didapati di Indonesia itu bukan hanya literasinya yang rendah, bukan hanya numerasinya rendah, tapi pembulian itu 41,8%. Naik? Kenapa, Pak? Ya, karena kita selalu ngelihat bullying dari sisi korban bullying aja. Nah, malam ini kita akan mencoba melihat dari kedua sisi, korban bullying dan juga pelaku bullying. Nah, di malam hari ini aku ditemani oleh salah satu tenaga pengajar di mana beliau banyak berinteraksi dengan para remaja-remaja, dan di mana kita tahu sendiri kan kalau bullying ini sering terjadi di tengah-tengah siswa dan juga di usia-usia remaja. Nah, langsung aja kita perkenalkan narasumber kita malam hari ini, karena malam hari ini terasa spesial dengan Pak Martomo Wahyudi. Apa kabar, Pak? Sehat, ini Tuhan. Pertama kali ya, Pak ya? Pertama ke kali. Podcast. Terima kasih loh Pak buat waktunya. Sama-sama. Nah, Pak Martomo Wahyudi ini juga adalah salah seorang gembala di Gereja Misi Kristus Sedunia Jemaat Fidesia Batam, dan juga beliau juga sebagai pendidik di Sekolah Global Indo-Asia, di mana beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah SMA dan juga sebagai dosen tetap di STT Basom dan juga pengajar di beberapa STT di Kota Batam. Kita perkenal kembali ya dengan Bapak Pendeta Dr. Martomo Wahyudianto, Master Art Christian Education, Magister Teologia. Betul ya Pak ya? Ya. Banyak ilmu nantinya dari Bapak, dengan pertanyaan-pertanyaan kita akan kita ajukan. Banyak insight yang nanti bakal kita dapat. Mudah-mudahan ya Pak ya bisa juga membawa insight baru untuk sahabat curhat. Semoga. Ya. Pak, ini bullying yang mau kita bahas Pak malam ini. Nah, kalau menurut Pak Martomo sendiri, bullying ini sebenarnya dia kan ada beberapa ya Pak ya. Yang tadi kita sempat bicara di awal kalau bullying ada dua, yaitu bullying secara verbal dan juga secara fisik. Nah, tapi bisa nggak sih Pak? Tadi kita juga di awal saya sebutkan kita mencoba melihat bullying ini, kasus bullying ini dari kedua sisi, yaitu pelaku dan korban. Nah, tapi bisa nggak sih Pak kalau anak yang baik-baik, yang mungkin biasanya yang menjadi korban bullying, tetapi punya punya kesempatan menjadi pelaku bullying. Kalau menurut Bapak, bisa nggak seorang anak baik-baik menjadi pelaku bullying? Bukan hanya bisa, tapi sangat bisa. Sangat bisa. Seorang anak yang baik-baik bisa menjadi pelaku bullying. Ya, benar. Oke. Ini bisa beberapa hal yang mendorong atau mensupport itu terjadi. Yang paling utama adalah circle pertemanan. Yes, ya, betul. Circle pertemanan yang bisa mempengaruhi seorang anak yang baik, yang selama ini juga mungkin berprestasi akademik, juga behaviornya baik, tetapi bisa terjebak
menjadi pelaku bullying. Bullying juga bisa ya Pak ya? Betul. Tapi kalau menurut Bapak, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena cenderung biasanya kan kalau yang menjadi korban bullying itu anak yang baik nih. Betul. Dan terjadi sebaliknya, yang menjadi pelaku bullying adalah anak yang kurang baik lah ya Pak ya kita bilang ya. Iya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa circle pertemanan ini bagi anak remaja itu sesuatu yang penting. Di usia seperti itu. Betul. Bahkan kadang lebih penting dari keluarganya. Ya, bahwa pertemanan ini dia menjadi tempat dia mendapatkan identitas diri, pengakuan, dan kemudian jelas pertemanan itu yang diinginkan, yang mempunyai banyak teman. Nah, jika dia berada dalam satu pertemanan yang dimana teman-temannya ini mungkin sering sekali untuk melemahkan orang lain dengan perkataan-perkataan, ya, satu waktu bahwa apa yang dia dengar setiap waktu bersama dengan teman-temannya itu akan ditiru olehnya. Karena anak-anak remaja ini paling cepat meniru. Merokok karena meniru, narkoba karena meniru. Apalagi hanya berupa perkataan yang setiap hari dia dengar, pasti itu bisa meniru dan kemudian melakukannya terhadap orang lain. Ya, seperti itu. Itu faktor utama menurut saya bagi seorang anak yang pada dasarnya baik-baik saja, kemudian akhirnya menjadi pelaku bullying. Jadi sebenarnya kalau tadi Bapak bilang yang menjadi sumber dari si anak, apalagi di masa remaja itu adalah pertemanan atau circle. Betul. Jadi tergantung dari pertemanan atau circle-nya. Tapi Pak, kalau misalnya pertemanan atau circle-nya itu baik, bisa nggak juga terjadi bullying di dalamnya? Bisa, ya. Sekarang kita media sosial, informasi cepat sekali didapatkan oleh anak-anak remaja kita lewat apapun. Ya, saat dia bermain game pun dia bisa dipengaruhi oleh perkataan-perkataan untuk membullying orang. Ya, melihat YouTube, melihat tayangan-tayangan TikTok itu bisa sangat mempengaruhi ketika yang sekali lagi yang dimasukkan ke dalam telinga dan pikirannya adalah hal-hal yang sifatnya seperti itu. Tetapi bagi saya itu intensitasnya mungkin tidak begitu besar, Tetapi yang paling besar tadi saya katakan jelas pertemanan. Pertemanan itu menjadi faktor utama. Betul, ya Pak ya. Kalau misalnya di dalam satu pertemanan itu Pak, ada satu kelompok yang mengucilkan satu sama lain, itu termasuk bullying nggak sih Pak? Karena kan tadi kan bullying cuma ada verbal dan juga fisik. Kalau misalnya untuk mengucilkan sebenarnya kan nggak verbal dan juga fisik kan ya. Nah, tapi kalau menurut Bapak itu termasuk pembulian? Bagi saya itu termasuk pembulian juga. Jadi kalau kita berbicara bullying ya sebenarnya dari terminologinya. Terminologinya itu kan dalam bahasa Inggris itu bullying itu kata awalnya itu bull. Bull itu kita tahu. Bull. Oh, oke. Bull tahu kan binatangnya suka bertanduk, menyeruduk, terminologinya. Ya itu terminologi. Tetapi juga ada sikap-sikap agresif ya sama seperti binatang itu ya. Sikapnya agresif untuk mendiskreditkan. Jadi mendiskreditkan ini kan tidak hanya secara verbal tapi fisik, tetapi dalam membuat situasi bahwa satu anak itu terdiskreditkan dari satu kelompok. Oke. Tapi itu sebenarnya tindakan tidak fisik tapi tindakan bullying ya. Bullying juga ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, kalau misalnya nih tadi Bapak ucapkan di awal, Bapak sebutkan di awal kalau anak baik juga bisa menjadi pelaku. Sangat bisa ya. Bisa menjadi pelaku bullying. Betul. Tapi kalau misalnya nih seorang anak yang baik bisa menjadi pelaku bullying, apakah karena faktor keluarga Pak? Karena mungkin ada persepsi ini karena keluarganya yang kurang memperhatikan, karena orang tuanya yang tidak mengajar, atau mungkin orang tuanya yang tidak meluangkan waktu untuk mengajarkan supaya anaknya lebih berempati, punya attitude yang baik dan sebagainya. Kalau menurut Bapak itu merupakan faktor nggak? Ya, itu salah satu faktor juga yang bisa membuat anak yang baik kemudian menjadi seorang pembuli. Apalagi kalau seperti keluarga yang disebutkan tadi ya.
kurang empati, berbicara kasar. Ya, jelas seperti yang di awal saya katakan bahwa anak remaja kita akan sangat cepat meniru apa yang dialami di dalam lingkungan keluarga. Ya, saya sendiri pun sebagai orang tua pernah salah seperti itu. Ya, saya contohkan ketika saya nonton bola, kemudian saya berkata, bodoh. Satu waktu anak saya, tanpa saya sadari, dia nonton bola dan mengatakan bodoh. Ya, bayangkan kalau hal itu dia katakan kepada teman-temannya yang sedang main bola, bodoh, jadi dia sudah meniru untuk membodoh-bodohi orang lain. Jadi tiruan itu didapat dari orang tuanya. Nah, seperti itu, sehingga saya berpikir bahwa memang orang tua dalam berkata, bertindak itu harus dipikirkan baik-baik karena anak remaja kita cepat meniru. Apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang. Mereka udah cukup melek teknologi, mendapatkan informasi lebih cepat. Oke. Nah, jadi kalau peran orang tua, Pak, tadi Bapak bilang kalau misalnya ya even orang tua pun pasti kadang-kadang seperti Bapak tadi nonton bola, keluar kata-kata kasar itu di turun. Nah, tapi sebenarnya apa sih, Pak, langkah-langkah preventif? Ini kita lihat dari sisi orang tua dulu, Pak ya. Bagaimana langkah preventif untuk anak supaya dia tidak menjadi pelaku bullying ataupun menjadi korban bullying, Pak? Iya. Yang pertama adalah ya tingkat perhatian orang tua kepada anak berkaitan dengan pergaulannya perlu orang tua ketahui. Ya, dengan siapa dia berteman, ya dalam kelompok seperti apa, dan kemudian dari kelompok itu orang tua harus tahu apakah ada tanda-tanda perubahan dari anaknya secara positif atau negatif ketika bergaul dengan teman-temannya. Ya, jadi perhatian orang tua terhadap anak harus menjadi prioritas. Yang kedua bagi saya, komunikasi perlu ditingkatkan dengan anak. Menanyakan keadaan mereka itu penting, menanyakan siapa teman mereka itu penting, menanyakan hasil sekolah mereka itu penting. Nah, ini komunikasi dan kemudian menanyakan perasaan mereka juga penting. Kadang-kadang orang tua ketika melihat anaknya tumbuh kembang menjadi remaja, mereka sudah tidak menanyakan lagi perasaan mereka, betul. Apa yang mereka rasakan di sekolah, apa yang mereka alami. Jadi komunikasi harus dibuka. Dan mengajar anak juga untuk terbuka dalam arti dia bisa mempresentasikan apa yang ada di handphonenya dan segala satu itu perlu dikomunikasikan dengan orang tua. Oke, berarti dua langkah itu ya, Pak. Betul, ya. Perhatian, meluangkan waktu ya pastinya, dan juga komunikasi. Tapi kalau misalnya komunikasi nih, Pak, kadang-kadang ini walaupun saya belum menjadi orang tua ya, Pak, tapi pengalaman saya yang punya keponakan. Iya. Dulu waktu dia masih kecil gampang, Pak, komunikasi. Tapi semakin dia udah teenager, remaja, kadang-kadang mereka, apaan sih tante nih, nggak nyambung. Nah, kadang-kadang untuk membuka komunikasi kan sedikit susah ya, Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak ini, Bapak yang udah, saya paham benar Bapak sudah banyak ngelihat anak-anak remaja, dan juga saya percaya, kalau boleh tahu ada berapa ini, Pak? Ada 2 anak saya. Ada 2 anak. Yang pertama umur? Sekarang 22. 22 tahun ya, udah gede. Yang kedua? 17 ya. Masa remaja juga ya, Pak. Nah, betul. Nah, gimana cara kita nih, Pak, supaya tadi kan Bapak bilang komunikasi, tapi juga harus dibarengi dengan keterbukaan dari mereka. Nah, cara kita nih, Pak, untuk kayak kadang-kadang juga kalau mereka udahlah tante juga nggak ngerti, udahlah gitu. Betul. Nah, gimana cara kita, Pak, supaya kasih triknya, Pak, supaya kita bisa nyambung? Nah, berteman dengan mereka. Iya, memperlakukan mereka sebagai teman. Jadi mungkin kesejajaran. Betul. Saya melakukan hal seperti itu untuk bagaimana membuka keterbukaan bagi anak saya dan juga anak-anak sekolah ya. Mereka tahu, misalnya di anak sekolah mereka tahu bahwa saya adalah guru mereka. Tetapi ada waktu-waktu khusus bagaimana saya bisa berusaha untuk dekat dengan mereka supaya komunikasi bisa lebih terbuka dengan cara ya berteman dengan mereka. Dan mereka harus dalam berteman itu tetap diajarkan ada batasan-batasan. Ya, tetap saya adalah orang dewasa dan mereka adalah anak-anak remaja. Ya, jadi dalam berteman ya jelas kita banyak hal yang apa istilahnya
jangan gengsi untuk ya duduk makan bersama dengan mereka, ya tertawa bersama dengan mereka. Nah kalau anak saya, kalau saya mau ajak bicara, saya pasti akan bilang, kita pergi makan yuk. Dan dia udah tahu kalau mau pergi makan pasti ada yang dibicarakan, seperti itu. Triknya gitu Dan ya, Pak, dia terbuka juga untuk hal Oke, itu. oke. Kuncinya itu jangan Iya. pernah ngajak ngomong pas lagi di dalam rumah, tapi Iya. ngajak makan ya, Pak. Iya. Saya pikir itu strategi yang Strategi baik. paling ya, betul-betul. Tuhan Yesus ketika mau membuka hatinya Petrus, dikasih makan dulu, diajak makan dulu. betul. Jadi strategi ini sering saya gunakan Iya, untuk membuka komunikasi dengan siapapun. Nah, ini baik sekali strategi ini saya pikir. Dengan cara makan, Banyak kita makan dulu. terbuka semuanya, Pak. Ah. Nah, Pak, tapi bagaimana nih cara kita mengidentifikasi nih, Pak? Mengidentifikasi kalau misalnya seseorang itu dia adalah korban Korban. bullying. Ini dari sisi korban bullying dulu, Pak. Iya, baik. Yang pertama kita memperhatikan sikap dia, yang mungkin ada perubahan ekstrim ya, Oke. dari mungkin seorang yang ceria, kemudian tiba-tiba jadi pendiam, Oke. ya, kemudian jadi penyendiri. Nah itu penting, ya. Kemudian yang berikutnya kalau di sekolah kita perlu lihat fokus dia, ya, fokus yang biasa mungkin dia fokus dalam belajar. Tapi kemudian dia sudah mulai turun prestasinya. Nilai Tetapi turun. yang paling bisa kita identifikasi adalah semangatnya ke sekolah itu sudah mulai pudar. Oke, kalau secara Untuk datang ke sekolah sudah mulai pudar. Dan itu terjadi sama anak saya. Jadi ini gambaran ya. Jadi satu waktu dia kok di hari Selasa dia selalu nggak mau. Oke, Dia pokoknya ada alasan apapun untuk nggak mau ke sekolah. nggak mau ke sekolah. Setiap hari Selasa. Dan pernah dia udah pergi, di jalan dia telepon bahwa saya keserempet orang. Entah benar, entah tidak, tapi dia harus pulang hari Selasa itu. Dan akhirnya saya berusaha cari tahu apa yang terjadi. Iya. Dan ternyata ada temannya yang iri, menurut saya mungkin iri ya, dengan kendaraan yang dia pakai. Kemudian platnya mulai dibengkokkan, kemudian banyak hal yang dia lakukan. Nah, saya memang mengajar anak ini untuk banyak mengalah kepada orang lain, seperti itu, untuk menghindari konflik. Yes. Jadi tipikalnya seperti itu. Nah, ini tanda yang paling cepat kita dapatkan ketika anak sudah nggak mau ke sekolah. Ya, Ya. ada kemungkinan besar bahwa dia mengalami pembulian. Seperti itu. Perubahan sikap. ya, Perubahan Pak? sikap, ya. Nah, balik lagi, Pak. Kalau misalnya dia sebagai pelaku bullying, Ya, kalau Agak susah juga. sebagai ini bisa diidentifikasi Bisa ya, juga, oke, bisa baik, ya. baik. Nah, kalau yang saya melihat pelaku bullying ini pada umumnya adalah mereka justru anak-anak yang aktif berteman dengan siapa saja, ya, aktif bukan yang pasif, yang banyak temannya banyak. banyak. Justru banyak temannya. Iya. Tetapi kemudian adalah anak-anak ini yang merasa bahwa mereka lebih superior dari anak-anak lain. Yang saya temukan bukan superior dalam masalah akademik ya. Nah, yang saya temukan justru superior bisa menguasai teman lainnya. Mengajak mereka kumpul, ya seperti itu. Oke, iya. Aktif dia, menghimpun orang itu Iya. sangat aktif. Justru melihat anak-anak yang seperti ini. Aktif mungkin secara vokal kali, Pak ya. Itu tuh. Ya, bisa juga seperti itu. Di mana-mana kalau misalnya lagi ada pertanyaan dari guru, dia kayak coba saya mah tapi mungkin nggak tahu jawabannya gitu. Bisa jadi ya seperti itu juga. Oke, iya. Gampang saja sebenarnya untuk mengidentifikasi Betul. ya, Pak ya. Oke. Nah, kalau untuk kita, Pak, ini kita lihat dari kedua sisi, Bapak sebagai tenaga pengajar juga dan juga sebagai orang tua. Bagaimana cara kita untuk mencegah bullying ini terjadi, Pak? Baik dari Bapak dari sebagai tenaga pengajar dan juga sebagai orang tua. Ya, kita mulai dari orang tua dulu ya. Oke. Kalau dari orang tua, tadi sedikit sudah saya Yes. sampaikan bahwa memberi perhatian lebih kepada anak-anak, membuka komunikasi, kemudian juga harus
melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak, Itu juga baik ya. perubahan sikap maupun hasil dari pendidikannya. Kita bisa melihat, Itu dia. pasti kita bisa melihat hal ini. Oke. Ya, itu dari orang tua, dan kemudian Dari tenaga pengajar. kalau dari tenaga pengajar, khususnya kita sebagai guru, hampir sama sebenarnya dengan orang tua. Kita bisa melihat perubahan-perubahan anak-anak di dalam kelas. Ya, mana saya rasa setiap guru mengenal anaknya dengan baik. Karena setiap hari ketemu nih ya. Jadi perubahan-perubahan itu bisa dilihat. Prestasinya bisa dilihat, sikapnya bisa dilihat, cara bicaranya sangat bisa sekali. Sehingga ketika perubahan-perubahan ini terjadi, maka guru harus cepat tanggap untuk mendekati, berkomunikasi, dan memberikan perhatian lebih sehingga anak-anak itu bisa terbuka dengan gurunya. Nah, kalau dari sekolah sendiri, sebenarnya pemerintah setelah habis dari era COVID ya, pandemik, memang ada penelitian dari PISA. PISA itu Program International Student Assessment. Ya, PISA ya. Jadi tahun 2019, kemudian masuk 2020, memang didapati di Indonesia itu bukan hanya literasinya yang rendah, bukan hanya numerasinya rendah, tapi pembulian itu 41,8%. Naik. Kenapa Pak itu? Ya, karena tingkat pendidikan kita semakin menurun, dan kemudian anak-anak karakternya terhadap hal yang negatif semakin meningkat. Ini hasil penelitian dari program PISA, namanya Program International Student Assessment. Seperti itu. Sehingga pemerintah kemudian membuat program yang pertama penguatan literasi, penguatan numerasi, dan kemudian di sekolah itu membuat rancangan bagaimana sekolah itu menjadi sekolah yang ramah anak. Nah, itu intinya. Ramah anak. Itu slogan-slogan dilakukan pemerintah. Makanya dibuatlah di sekolah ada Satgas Anti Bullying. Ada Pak, sudah ada. Jadi dibuatkan SK-nya seperti itu. Jadi siapa yang bertanggung jawab sehingga terjadi seperti ini. Bahkan sekolah-sekolah diminta untuk berhubungan juga dengan KPAI, lembaga-lembaga untuk yang perlindungan anak seperti itu. Jadi sebenarnya saat ini kemajuan dalam pendidikan untuk mengatasi bullying itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, kembali lagi ke sekolah, bagaimana implementasinya, seperti itu. Nah, jadi perlu dilakukan terus-menerus dan diawasi dengan ketat. Jadi sebenarnya paket orang tua, pendidik, dan sekolah saat ini sudah memiliki program untuk itu. Dan jangan lupa, sekolah penting sekali untuk mengundang orang tua untuk memberikan pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan akibat-akibat bullying. Baik menjadi pelaku yang mengedukasi seperti itu. Sehingga orang tua juga ketika menemukan anaknya menjadi pelaku bisa open minded, juga open heart, tidak membela terus anaknya. Seperti itu. Karena pasti orang tua yang terus membela anaknya itu akan sangat merugikan anaknya. Karena ketika anaknya dibela terus-menerus, dia tidak menyadari kesalahannya, sehingga konsekuensi itu bisa saja terjadi, baik konsekuensi yang diberikan sekolah maupun dari orang tua lainnya yang menjadi korban bullying. Seperti itu. Cukup menarik Pak. Tapi ternyata sudah ada ya Satgas Bullying di setiap sekolah. Luar biasa. Karena dulu mungkin dulu saya nggak tahu kalau zaman saya Pak ya, saya kan milenial ya, ketahuan deh jadi. Itu hal-hal yang seperti kan belum begitu aware ya Pak ya. Betul, semakin kemari karena ya kita kan sekarang informasi sangat terbuka, apapun bisa viral, sehingga kalau dulu kan tidak seperti itu, sehingga perlu ada pengawasan berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Oke, cukup menarik Pak. Nah, untuk yang tadi kita sebutkan kan preventif ya Pak ya. Betul. Nah, ini berdasarkan pengalaman Bapak nih yang sudah, kalau boleh tahu. Saya minum dulu ya. Silakan Pak, saya juga minum dulu. Sudah berapa tahun Pak kalau boleh tahu menjadi tenaga pengajar Pak? Saya sudah
ya cukup lama ya, dari tahun 2003. Oke. Jadi Berarti tenaga udah pengajar. 2 dekade. Iya, Dekade lebih ya Pak. iya 2003 saya sudah jadi tenaga pengajar. Pengajar. Iya, betul. Pastinya Bapak punya pengalaman nih hal-hal yang berkaitan dengan siswa ya Iya, Pak ya. iya, iya, betul. Tadi kita udah ngomongin preventif, tapi yang sudah terjadi. melakukan Ya. bullying ini baik dari sisi pelaku dan korban. Nah, bagaimana sikap harusnya dari pengajar sebagai pengajar dan juga langkah-langkah dari sekolah Pak dengan anak-anak yang sudah menjadi pelaku dan korban bullying ini? Pelaku bullying pasti bisa sangat berubah. Kita sebagai pengajar adalah faktor yang cukup besar bagi perubahan anak-anak. Ya, dia mau terus menjadi pembuli atau dia berubah. Kita harus meyakini bahwa setiap anak bisa berubah ke arah yang positif. Sehingga harus membuang jauh-jauh bahwa ketika seorang anak menjadi pembuli, kemudian kita beranggapan kalau sesuatu terjadi pasti dia, sesuatu terjadi pasti dia. Kita nggak bisa berpikir begitu terus. Maksudnya gimana? Misalnya begini, seperti saya adalah pembuli, Atta adalah Atta korban. Adalah korban. Iya. Kemudian setiap Atta jadi korban, yang kita pikir adalah Martomo yang jadi pembulinya. Iya. Karena sudah tercipta karakter Betul. Kita sudah merekam hal itu. Padahal Atta dibully oleh si Ibu Aneke misalnya, Aneke seperti itu. Ibu bukan saya korbannya, korban yang lain bisa jadi anak. Iya. Kemudian ini pasti Martomo, ini pasti Martomo. Kita sebagai pendidik nggak boleh seperti itu. Itu ya. Iya. Jadi harus membuang jauh. Jadi harus melihat kenyataan secara objektif apa yang terjadi. Seperti itu. Sehingga kita memberi kesempatan kepada anak-anak ini bahwa kita tidak menghakimi dia terus menerus bahwa dia seorang pembuli. Nah, itu yang pertama, kita harus buang-buang jauh bahwa semua kasus bully itu si A, si B, seperti itu. Yang sebagai seorang pendidik juga yaitu tadi, ya, kalau sudah terjadi, ya perlu adakan pendekatan kepada anak-anak yang seperti itu. Spesial ya Pak ya? Jangan tidak menghakimi dulu, karena berkaitan dengan hukuman, pasti sekolah sudah punya peraturan. Iya sih. Iya, jadi kita sebagai pendidik, bagi saya bukan hak kita untuk menghakimi. Ya, setiap tingkah laku ada konsekuensi, tindakan ada konsekuensi, dan itu pasti setiap sekolah punya aturan lah berkaitan dengan pembulian. Nah, setelah itu dilakukan pendekatan, memberikan kesadaran bahwa tindakan-tindakan ini bisa merugikan diri sendiri, merugikan banyak orang. Nah, ini banyak hal bisa dilakukan percakapan, bisa anak itu menulis refleksi. Iya, menulis refleksi dengan kita membuat pertanyaan-pertanyaan penting, misalnya apakah tindakanmu ini mengakibatkan merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Jadi belajar dia untuk melihat dengan merefleksikan, seperti itu penting. Dan dari refleksi itu juga kan kita punya report student untuk melihat story dia, apakah mulai berkurang atau aku semakin tindak. Nah, berkaitan dengan hukuman atau punishment istilahnya, itu kan pasti semua sekolah masing-masing memiliki aturan sendiri-sendiri seperti itu. Pertanyaan dari TikTok Pak, kebetulan kita ada TikTok live ya kan. Pertanyaan dari salah satu yang lagi nonton TikTok kita. Apakah sosmed dan berita-berita terkini itu, apalagi kita tahu sendiri ya, ini bullyingnya kan, especially untuk teenager ya Pak ya. Zaman sekarang siapa sih anak remaja yang nggak punya TikTok? Betul. Ya kan? Mungkin saya nggak punya Pak, tapi anak remaja udah punya TikTok, udah punya Instagram, belum lagi mereka juga udah punya apa lagi? Mungkin banyak lah yang kita nggak tahu gitu ya. Nah, apakah dengan adanya sosmed ini Pak, karena mereka udah cepet banget dapat informasi, itu pengaruh nggak sih Pak dengan tindakan bullying yang marak sekali dilakukan di tengah-tengah remaja? Ya, saya pernah berinteraksi dengan konselor kami, konselor kami yang
cukup mendalami berkaitan dengan media sosial. Oh, Ya, seberapa besar pengaruh dari media sosial itu bagi anak remaja? Dia mengatakan cukup berpengaruh karena mereka berinteraksi dengan media sosial dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, dibandingkan dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, anak-anak kita dikatakan mereka bisa ada di kamar sendiri hanya berinteraksi melalui media sosial dengan orang lain. Jadi pengaruhnya itu cukup besar karena mereka bisa melihat semua hal termasuk pembulian ada di situ. Dan rasa ingin tahu untuk melakukan atau tidak untuk melakukan hal itu bisa muncul dari media sosial. Rasa ingin tahu mereka tinggi. Betul. Ya, Pak ya. Ya. Tadi Bapak bilang tadi konselor. Ya. Apakah di setiap sekolah ada Pak konselor itu? Harusnya di setiap sekolah ada konselor. Dari Satgas Bully tadi ya Pak? Betul, ya, harusnya ada. Ya. Oke. Mungkin kalau di sekolah lain namanya bimbingan konseling ya. Tapi beberapa sekolah memang berbeda. Ada bimbingan konseling, ada konselor klinisnya, seperti itu. Jadi harusnya juga sebenarnya saya nggak tahu ya Pak, karena Bapak mungkin sebagai background pengajar, perlu nggak sih Pak, ini di luar konteks judul kita malam ini mengenai bullying, perlu nggak sih Pak seorang psikolog gitu ya dihadirkan di tengah-tengah sekolah Pak? Oh, sangat perlu dan sangat penting. Iya, karena dengan bantuan psikolog kita bisa mengidentifikasi berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan anak, bukan hanya hal-hal yang positif, tetapi hal-hal yang negatif. Jadi di satu sekolah pasti akan sangat tertolong dengan kehadiran seorang konselor yang melakukan tugasnya dengan baik untuk mengidentifikasi anak-anak. Jadi namanya konselor ya Pak, kalau di sekolah yang sekarang Bapak? Iya, betul. Oh, luar biasa. Sekarang ternyata sudah ada dihadirkan tenaga konselor ya Pak. Betul, ya di sekolah. Ya. Oke, cukup menarik. Saya nggak tahu nih ada beberapa perubahan dalam sekolah karena waktu di zaman saya cukup katanya baca Alkitab banyak dan berdoa. Tapi sekarang mungkin sudah menyadari ya pentingnya tenaga yang memang berkaitan dengan psikolog anak ya Pak ya. Oke Pak, tadi itu pertanyaan dari TikTok Live. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Tadi Bapak sudah sebutkan bagaimana cara preventif ketika sebelum bullying itu terjadi dan kalau setelah bullying itu terjadi. Tapi kalau menurut Bapak Pak, kira-kira gimana caranya nih supaya saya nggak tahu, mungkin ada program di sekolah yang juga saya nggak paham untuk bisa mengedukasi kesadaran akan bullying ini tadi. Tadi Bapak udah bilang ada pertemuan, tapi kalau dari kurikulum mungkin atau dari hal-hal yang reguler dilakukan dari sekolah ke anak-anak, dari sekolah ke tenaga pengajar, dan dari sekolah kepada orang tua, apa Pak langkah-langkah praktikalnya yang sekarang udah ada? Sebenarnya ya saya katakan lagi, pendidikan di Indonesia zaman Pak Nadiem itu menurut saya cukup maju ya. Walaupun orang lain banyak skeptis ya. Iya, kurikulum merdeka. Oke. Nah, ya karena saya cukup mengikuti dengan baik di dalam kurikulum merdeka, khususnya untuk pembelajaran guru-guru penggerak, ada program guru penggerak, sekolah penggerak, itu dimasukkan berkaitan dengan sosial emosional siswa yang terintegrasi dengan pelajaran lain, misalnya pelajaran matematika. Guru matematika harus mengajarkan juga sosial emosional ketika mereka belajar matematika. Ketika belajar bahasa Inggris, mereka harus belajar sosial emosional berkaitan dengan pelajaran itu. Dari tenaga pendidiknya, Mas? Dari tenaga pendidik, sehingga makanya ada program sekolah guru penggerak di mana guru-guru itu dididik untuk memahami sosial emosional anak-anak. Nah, ini menurut saya sesuatu yang maju yang belum pernah terjadi di kurikulum-kurikulum sebelumnya, seperti itu. Nah, itu yang pertama yang bisa kita lihat. Nah, kemudian kalau apakah di sekolah ada program-program lain selain itu? Nah, yang saya lihat melalui konselor ini, mereka punya pembelajaran yang disebut dengan karakter building. Selain karakter building, di dalamnya juga dimasukkan sosial emosional, seperti itu. Ya,
berkaitan dengan sosial emosional ini kan membuka cakrawala berpikir dari anak-anak, seperti itu. Jadi, tapi saya tidak tahu apakah semua sekolah melakukan hal itu seperti itu. Tetapi kalau sekolah itu ada guru-guru penggerak di dalamnya, maka penggerak ya, ada program guru penggerak, lulusan guru penggerak, itu pasti mereka diajarkan bagaimana mendekati anak untuk mengetahui perkembangan sosial emosional mereka, seperti itu. Tetapi memang tidak semua sekolah guru-gurunya menjadi guru penggerak, dan kita juga belum tahu apakah guru penggerak yang ada dalam sekolah itu mengimplementasikan kepada anak-anak berkaitan ini. Jadi bukan karena instruksi dari satu bagian sekolah buat seperti ini, tapi memang ada guru-guru penggerak ya, seperti itu. Jadi menurut saya kurikulum Merdeka ada satu topik yang sangat menarik, yaitu berkaitan dengan perkembangan sosial emosional anak. Sehingga istilahnya kita ketika di dalam kelas bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Kita tahu kebutuhan masing-masing anak. Jadi bukan hanya mengajarkan intelektual saja, tapi emosional, kalau ada IQ dan EQ ya Pak. Betul, iya, seperti itu. Harusnya sih. Seperti itu. Selain itu Pak, saya cuma menarik terus apa lagi nih Pak? yang praktikal lah Pak? Iya. Kemudian dari sekolah ke orang tua? Kalau sekolah ke orang tua jelas parenting itu penting. Harus sering-sering parentingnya, karena orang tua bagaimana diedukasi ya, dengan cara yang mengundang mereka ke sekolah, menyediakan tenaga ahli untuk memahami itu, dan kemudian memberikan pengalaman berpikir kepada orang tua, karena perubahan itu dari perubahan berpikir. Kalau tidak pernah mereka dibukakan cara berpikir berkaitan dengan anak-anak kita, ya mereka tidak akan bisa mengerti. Walaupun memang pada kenyataannya sering sekali kita melihat bahwa tidak mudah untuk membawa orang tua untuk datang ke sekolah untuk diedukasi itu dia. Nah, makanya ini penting sekali untuk terus-menerus dilakukan dengan tidak bosan-bosan sekolah untuk mengedukasi orang tua seperti itu. Ya, harusnya sih jangan dipanggil pas waktu anaknya terima rapor aja. Gitu ya. Nah, ada program-program khusus untuk mengedukasi orang. Memang mungkin budgetnya akan mahal karena kita mengundang tenaga-tenaga ahli, tetapi bagi saya ini sesuatu yang sangat penting bagi orang tua. Seperti itu. Kalau untuk anak-anak sendiri Pak? Ya, kalau untuk anak-anak sendiri ya jelas di kelas sudah ada topik-topik itu yang kami lakukan. Terus memang ini baru ide saya ya, beberapa waktu lalu saya perbincangkan dengan beberapa teman pimpinan. Saya mengatakan begini, selama ini kita memberikan edukasi berdasarkan pendekatan psikologi. Berdasarkan pendekatan psikologi ya, berkaitan dengan sosial emosional, pergaulan, bagaimana manajemen kemarahan kita, itu kan bagian-bagian dari semua pendidikan itu untuk anak-anak, itu pendekatan psikologi. Tetapi kita tidak melakukan pendekatan secara hukum. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kita perlu mengundang ahli hukum berkaitan dengan dampak hukum dari pembulian. Jadi mereka juga harus tahu konsekuensinya. Konsekuensi secara hukum. Bukan menakut-nakuti. Bukan menakut-nakuti, tapi membukakan pemikiran mereka bahwa ada konsekuensi hukum. Jadi mungkin kita perlu mengundang, mungkin bisa pengacara, mungkin bisa kepolisian, orang-orang yang berada di dalam area-area itu. Betul. Ya. Harusnya sih ya. Itu baik sih Pak menurut saya. Betul, iya. Ini menurut saya belum pernah dilakukan. Ya, kalau ada ceramah-ceramah mengenai taat hukum ya itu sudah sering, tetapi konsekuensi dari hukum berkaitan dengan pembulian itu yang perlu diberitahu juga kepada anak-anak. Setuju banget sih Pak, karena zaman sekarang pun jangankan bullying ya Pak ya, yang saya dengar, saya juga sering nonton acara-acara gosip. Betul. Banyak artis yang melaporkan perbuatan pencemaran nama baik, tidak menyenangkan. Gitu ya.
Padahal kita bermaksud tidak seperti itu, Yes, tapi ternyata ada konsekuensi hukumnya. Iya. Ketidaktahuan kita terhadap konsekuensi hukum ini yang kemudian akan mencelakakan diri kita. Makanya perlu dibukakan berkaitan dengan hukum seperti itu. Iya, setuju Pak, Betul. setuju. Kita sering buta hukum, Pak. Iya. Sehingga kita melakukan hal-hal yang terlarang dan kita tidak tahu konsekuensi hukum. Tapi kalau kita ngerti konsekuensi hukumnya, kita pasti akan Betul. mungkin mengurangi bahkan tidak melakukannya. Seperti itu. Ya harusnya memang hal seperti itu, apalagi kan anak-anak usia seperti itu, mereka itu lebih concern kepada, nanti kalau misalnya aku melakukan ini, aku bakalan kayak gini gitu ya, Betul, karena iya. udah tahu konsekuensinya apa ya kan. Oke, baik Pak. Pak Martomo, sebagai yang terakhir Pak, sebelum kita tutup, nanti Bapak kasih satu quote untuk sahabat curhat yang bisa memotivasi mereka atau membukakan mindset mereka, insight baru untuk sahabat curhat Pak ya. Tapi sebelumnya kita ingatkan kembali nih, untuk sahabat curhat, podcast Curhat Bersama No Life dimanapun sahabat curhat berada, kita ingatkan kembali kalau misalnya nih sahabat curhat pengen curhat, pengen konseling, atau pengen bertanya-tanya yang berkaitan dengan tema kita malam ini, bullying, atau mungkin di luar tema kita, boleh langsung aja komen kita di bawah atau WhatsApp kita di nomor 0819 081 7-nya 4x1. Saya ulangin di nomor 0819 081 7-nya 4x1. Nah, sebagai penutup Pak, kira-kira satu quote Pak untuk sahabat curhat. Oke. Silakan melihat ke kamera Pak. Iya, baik. Untuk sahabat curhat, ya ada quote yang saya pikirkan. Yang pertama, menghormati orang lain bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa hatimu lebih kuat daripada kebencian. Dalam. Yang kedua Pak. Yang kedua, setiap orang berhak merasa aman dan dihargai. Jika kamu tidak bisa membantu, setidaknya jangan menyakiti. Saya pikir Totally agree. ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipikirkan dan masuk ke dalam hati, sehingga kita akan lebih banyak menghormati, menghargai, ya, respect to others, ya, respect kepada orang lain dalam hal apa aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Martomo. Saya banyak dapat insight baru hari ini tentang menghormati dan jangan menyakiti ya Pak. Ya, betul. Pak, jangan capek-capek Pak nanti kalau misalnya diundang sekali lagi kemarin. Oh ya, dengan senang hati ya, karena dengan seperti ini pun kita mengedukasi banyak orang. Oke, kalau begitu sahabat curhat, podcast Curhat Bersama No Life, jangan lupa terus saksikan podcast Curhat Bersama No Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube No Life Batam. New Life.